Banyak dari kita sering merasa rendah diri, merasa tidak pantas dicintai, terutama bila berkali-kali kita patah hati, selalu disakiti oleh orang yang kita sayang, hingga kita bertanya-tanya apakah sebenarnya kita pantas untuk bahagia. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Banyak dari kita sering merasa rendah diri, merasa tidak pantas dicintai, terutama bila berkali-kali kita patah hati, selalu disakiti oleh orang yang kita sayang, hingga kita bertanya-tanya apakah sebenarnya kita pantas untuk bahagia. Itulah yang kali ini akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana mengatasi perasaan tidak layak dicintai. Tujuannya tentu saja agar pengalaman buruk kita tidak sampai menggerogoti kepercayaan diri kita. Langsung saja, yang pertama perlu Anda ingat adalah jangan membiarkan diri Anda terkunci atau terperangkap di masa lalu. Besar kemungkinan apa yang menyebabkan Anda merasa tidak layak dicintai adalah kejadian buruk di masa lalu Anda. Kejadian buruk ini membuat kita merasa tidak berharga, sehingga mempengaruhi pola pikir dan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Kita pun terperangkap di masa lalu dan merasa tidak pantas diterima oleh siapapun itu. Bebaskan diri Anda dari pemikiran seperti ini, sebab masa lalu sudah terjadi, tetapi masa depan masih bisa kita bangun dari sekarang. Yang kedua, terimalah dulu bahwa perasaan ini merupakan bagian dari proses. Merasa kecewa itu wajar, merasa tersakiti itu juga wajar. Kita tetap bisa menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup, sekaligus bagian dari proses pendewasaan. Hanya karena suatu waktu kita merasa tidak layak, bukan berarti kita adalah seseorang yang buruk. Kita juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tidak perlu merasa minder atau tidak berharga. Anggaplah ini sebagai bagian dari proses untuk mendewasakan diri kita. Yang ketiga, ubahlah pandangan Anda tentang makna cinta. Sering kita merasa tidak pantas dicintai, tetapi kita sendiri tidak dapat menjawab ketika ditanya apa itu cinta. Sering pula kita mengartikan cinta sebagai sesuatu yang berawal atau berkaitan dengan penampilan fisik atau bahkan uang. Sehingga ketika kita merasa tidak mampu memiliki dua hal ini, kita jadi merasa tidak pantas dicintai. Padahal cinta dapat diartikan sebagai suatu bentuk ketulusan, sekaligus penerimaan. Cinta tidak bersyarat, jadi Anda tidak perlu berjuang susah payah untuk memenuhi sederet persyaratan yang sebenarnya tidak ada. Kemudian yang keempat, kita perlu mencintai diri sendiri. Ketika kita belum bisa mencintai diri sendiri, kita pasti akan merasa tidak layak dicintai oleh siapapun. Bagaimana caranya orang lain bisa menerima kekurangan kita, bila kita sendiri pun tidak bisa melakukannya? Maka jadilah orang yang bahagia terhadap diri Anda sendiri. Adapun yang terakhir, kita juga perlu mengubah pikiran buruk menjadi motivasi yang membangun. Misalkanlah kita sadar bahwa kita memiliki suatu kekurangan. Ini wajar. Semua orang pun pasti punya kekurangan. Bukan berarti kita harus berlarut-larut meratapi kekurangan tersebut. Tetapi marilah kita menjadikan kekurangan ini sebagai suatu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Semakin kita berpikir buruk tentang diri sendiri, semakin sering kita meratapi kekurangan kita, maka akan semakin sulit orang lain untuk merasa kerasan pada kita. Justru ketika kita mampu menghadapi dan mengatasi kekurangan tersebut, orang lain akan lebih menghargai kita. Bahwasanya semua orang memiliki kekurangan dan pasti memiliki kelebihan juga. Untuk Anda yang masih sering merasa tidak layak dicintai, kurang lebihnya inilah 5 hal yang perlu Anda tanamkan baik-baik. Tidak ada ceritanya manusia tidak berharga. Kita semua berhak bahagia dan berhak untuk merasakan cinta. Dan marilah kita mulai dengan mencintai diri kita sendiri. Lalu bagaimana bila kita ingin agar orang lain lebih mudah mengasihi kita? Lebih mudah merasa suka, kasih, atau sayang? Apakah bisa kita pakai pengasihan? Jawabannya tentu saja bisa. Sebab salah satu manfaat atau tujuan pengasihan memang untuk membuat orang lebih mudah menerima kita, mengasihi kita, dan kerasan berada di dekat kita. Saran saya untuk Anda adalah menggunakan mustika kecubung Ratu Pengasihan. Jadi sarana pengasihan ini berupa liontin kecubung yang nantinya diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Cara pakainya cukup disimpan atau dipakai sambil baca doa. Panduan tertulis nanti akan disertakan. Termasuk dalam manfaat mustika kecubung Ratu Pengasihan adalah agar kita lebih percaya diri, lebih mudah diterima dalam pergaulan, lebih mudah menarik perhatian lawan jenis, juga sebagai sarana pemikat secara umum. Bila Anda berminat untuk mendapatkan mustika kecubung Ratu Pengasihan, silakan hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda,
dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan mustika kecubung sebagai sarana pengasihan. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.